Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Syukur kita panjatkan atas sirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmatnya bagi kita semua yang masih diberi kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang untuk hadir di malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam, yaitu rahmatal lil alamin. Baik, adapun tugas yang saya berikan dari Kakanda steering, yaitu mengenai 3 materi yang tadi tidak sampaikan. Sebelum kita masuk di materi, perkenalkan, nama saya Imran dari PC IMM Sinjai dengan kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Baik, selanjutnya kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai sistem nilai. Al-Quran di sini adalah proses pentadabburan ayat Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Quran merupakan petunjuk yang diberikan kepada umat manusia, yang berisikan perintah dan larangan agar manusia itu dalam menjalani kehidupannya ada pedoman yang dijalankan. Al-Quran sebagai sumber nilai yang sebagai penawar hati apabila dalam hatinya itu terjadi kesedihan, maka obatnya adalah membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dalam diri kita, dalam hati kita ini ada kegelisahan yang teramat sangat berat. Mungkin dalam membaca Al-Quran bisa menghapus segala apa yang ada pada diri kita. Selanjutnya yaitu materi kedua yang mengenai etimologi Islam. Di sini kita diajarkan dalam manusia harus mempunyai akal, fisik dan rohani. Bagaimana cara kita berpikir berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di mana di sini etimologi itu yaitu pemikiran kita mengenai studi atau penyelidikan tentang asal-usul kata atau bahasa tertentu. Sedangkan etimologi dalam Islam yaitu berdasarkan kata salimah, yaitu yang berarti selamat, sentosa dan damai. Di mana kita harus mewujudkan ini perlu adanya pedoman yang harus kita amalkan, yaitu Al-Quran dan hadis, di mana yang ada 3 yang perlu dibahas agar yang saya sebutkan tadi itu yaitu mengenai selamat, yang berarti selamat, sentosa dan damai. Yang pertama yaitu kita harus mempererat atau menjalin kembali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan kita kepada saudara-saudara kita atau kepada sesama manusia, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga yaitu hubungan kita kepada alam semesta, baik itu kepada lingkungan sekitar maupun kepada ciptaan Allah seperti binatang, yang dimana kita hidup bersama harus saling
ada hubungan timbal balik. Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai Islam sebagai inklusif pemikiran Islam, atau bisa diartikan sebagai hidup bukan hidup yang berbentuk pemahaman yang terbuka atau pemahaman Islam yang terbuka. Tetapi dalam istilah terbuka berarti ada batasnya, yaitu eksklusif. Dalam mengkaji Islam inklusif, pemikiran Islam, pemikiran itu arti kata benda, sedangkan berpikir arti kata kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemikiran itu adalah kata benda, sedangkan berpikir adalah kata kerja, di mana di sini manusialah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akal atau pikiran yang harus digunakan sebaik mungkin, dan manusia harus menghindari apabila ada perkataan orang lain yang tidak sepaham dengan apa yang ada di sekitarnya, maka dia harus kemudian mengolah dalam pikirannya apakah ini benar-benar betul-betul terjadi ataukah tidak bisa dipercaya. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.